Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pelajaran apa kita hari ini? Pendidikan agama Islam. Mari kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, silakan dipersiapkan buku anak-anak, kemudian simak baik-baik. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat oleh anak-anak ya. Adapun materi kita hari ini yaitu materi surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Adapun inti materinya adalah mengenal surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Boleh anak-anak buka Al-Quran, boleh buka buku agama Islam, atau di lembar kerja LKS Pendidikan Agama Islam kelas 6. Nah, anak-anak sekalian, surat Al-Hujurat ayatnya berjumlah 18 ya. Jadi surat Al-Hujurat itu ada 18 ayat. Surat Al-Hujurat ini termasuk golongan surat Madaniyah. Termasuk surat apa? Madaniyah. Termasuk surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan di kota Madinah. Iya, dicatat, ingat baik-baik ya. Nah, selanjutnya apa arti Al-Hujurat? Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Apa artinya? Kamar. Ingat-ingat baik-baik oleh anak-anak bahwa Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Nah, surat ini menjelaskan tentang apa? Satu, larangan berburuk sangka atau suudzon ya. Kemudian yang kedua, larangan menggunjing atau ngerasani atau hibah. Lalu yang ketiga, larangan mencari kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat, manfaat dan hikmah hidup rukun dan saling mengenal sesama manusia. Nah, itu antara lain isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Nah, anak-anak sudah paham ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan dibuka Al-Qur'annya atau buku pendidikan agama Islamnya ya. Kita simak bersama-sama. Di buku kalian masing-masing, Pak Guru akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Anak-anak boleh menirukan, boleh menyimak. Nanti anak-anak bersama-sama membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nah, sekarang ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita simak artinya ya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah itu Surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan anak-anak membunyikan Surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu sekarang ayat yang ke-13 disimak baik-baik, dengarkan baik-baik ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Nah, selanjutnya kita simak arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berikutnya anak-anak sekalian, ini kita lanjutkan pelajaran kita di hari ini. Setelah anak-anak membunyikan Surat Al-Hujurat dan membaca artinya, sekarang Pak Guru mau memberi tugas. Tugas yang pertama yaitu agar anak-anak membaca Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan tartil. Adalah kirimkan hasil bacaan atau voice Surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Nah itu ada tugas ya. Silakan kirimkan tugasnya anak-anak sekalian ke nomor atau ke grup ya, ke grup yang sudah ada. Maka yang terakhir Pak Guru berpesan kepada anak-anak agar semua bisa membaca Al-Quran, rajin baca Quran dengan baik ya, dengan tartil. Boleh membaca baik di rumah, di musola maupun di masjid, agar bacaannya semakin benar dan lancar sesuai dengan yang diharapkan ya, sesuai dengan ilmu tajwid, makhorijul hurufnya benar, madnya benar, dan lain sebagainya. Nah, saya kira demikian anak-anak sekalian. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.